Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya, baik adanya, yang menjadi instrumen dan fasilitas di dalam persiaran hidup kita. Untuk menjadi bahagia atau tidak, itu pilihan. Kalau kita memilih berbahagia sebagai wujud syukur atas iman kita, lakukanlah dengan sepenuh hati, maka kalian akan menemukan sukacita yang Tuhan berikan untuk kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau memperbarui dunia dengan karya penebusan-Mu yang mengagumkan. Semoga gereja-Mu Kau limpahi dengan rahmat-Mu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dunia. Semoga kami Engkau mampukan untuk membangun persaudaraan dengan alam ciptaan dan menjadi sahabat di dalam menggunakan media sosial. Jadikanlah kami saluran keselamatan-Mu, tidak hanya di dalam persiaran hidup kami secara nyata, tetapi juga di dalam dunia maya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Di dalam kitab Nabi Yesaya dikisahkan bahwa Allah menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Bergiranglah dan bersoraklah selama-lamanya. Ayat ini mau menunjukkan bahwa Allah kita penuh kasih. Dia tidak ingkar janji akan perjanjiannya yang Ia buat kepada umatnya, kita manusia. Di sini kita diajak untuk selalu mensyukuri atau menjadi pribadi yang bersyukur sebagai salah satu langkah atau jalan menjadi pribadi pesiarah yang bahagia. Jika ingin bahagia, belajarlah bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sangat menarik untuk kita refleksikan di dalam kisah seorang bapak yang memohon kesembuhan untuk anaknya yang sedang sakit keras. Ketika ayah itu datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan, supaya Yesus menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Lalu Yesus berkata, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Tetapi iman pegawai istana itu berkata, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Kalau tidak dengan penuh iman, mukjizat ini tidak akan pernah terjadi di dalam persiarahan hidupnya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus. Kita percaya supaya mengerti, dan kita mengerti supaya percaya lebih baik. Perjalanan pulang pegawai istana itu, ia merenungkan kata-kata Yesus. Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Kita pun sering, kalau tidak ada buktinya kita tidak percaya. Tetapi beranikah kita belajar seperti ayah anak ini? Di dalam perjalanan hidup kita dengan instrumen, dengan fasilitas yang Tuhan berikan dan ciptakan baik adanya.
Apakah kita dimampukan ataukah kita mampu untuk percaya akan karya baik Allah di dalam hidup kita? Sebagaimana dikatakan oleh Santo Agustinus sebagai ringkasan tesisnya di dalam buku Confessio. Aku percaya supaya mengerti, dan mengerti supaya percaya lebih baik lagi. Perjalanan yang terus-menerus sebelum sampai ke rumah mukjizat itu terjadi karena ayah anak itu percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus pasti terjadi. Kalau kita percaya bahwa apa yang direncanakan Tuhan itu baik adanya, maka belajarlah mendengarkan suara hati kita. Kalau kita percaya, percayalah dan yakinlah bahwa apa yang kita percayai, kalau itu merupakan kebenaran dan baik di mata Tuhan, akan terjadi dan terpenuhi di dalam persiaran hidup kita. Waktu terus berjalan, jangan sia-siakan waktu kita hanya dengan mengeluh dan meminta tanda dari Tuhan. Tetapi perjuangkanlah sebagai bentuk syukur itu. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan, apa yang menjadi bagian dari kita. Dan mari kita muliakan Tuhan dengan datang kepadanya, memohon petunjuk, memohon pertolongan, dan terus berusaha untuk percaya akan penyelenggaraannya. Apa yang dialami oleh ayah dari seorang anak yang sakit parah itu tentunya menginspirasi kita semua. Kita kalau percaya, kita kalau melakukan anjuran atau protokol kesehatan yang pemerintah berikan kepada kita dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas yang tidak penting, maka percayalah dan yakinlah kita pun akan terbebas dari sakit. Tetapi seringkali kita sudah tahu ada bahaya di depan, kita menantangnya, kita mencobanya. Mestinya kita selalu sadar di mana kemampuan kita, di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita yang harus kita waspadai. Semoga awal pekan ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk lebih bijaksana di dalam melangkah, untuk lebih percaya akan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, dan jadilah pribadi yang lebih kreatif sehingga kehadiran kita benar-benar menjadi berkat. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Mestinya di dalam perjalanan hidup kita semakin dewasa, kita pun di dalam iman semakin percaya dan mengerti apa rencana Tuhan. Karena dengan mengerti lebih baik apa maksud Tuhan dan rencana Tuhan yang sudah disampaikan melalui suara hati kita, melalui sesama kita, kita akan semakin mengerti dengan lebih baik serta percaya bahwa hanya pada Tuhanlah ada sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Selamat mengawali pekan baru ini. Tetap semangat dan tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.